Amsal Ad-Dari wa kaji Sabila Rasyad Asmali wa kaji Syaifuddin bin Amsir wa kaji Hasan Basri bin Haji Abu Bakar wa kaji Rizki Zulkarnain bin Haji Asmat thumma ila arwah sadatina wa lisawna wa thumma ila arwah abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina thumma ila arwah walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat kafa'amah thumma ila arwah amwatil hadirin wa ila hadratin nabiyil habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kadzalika naf'alu bil mujrimin. Itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum bidarain, amin. Qala radhiyallahu anna wa ankum. Qala radhiyallahu anhu qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kadzalika naf'alu bil mujrimin. Wailu yawma idzil lil mukadzibin. Alam nakhluqukum min ma'in mahin. Faja'alnahu fi qararin makin ila qadarin ma'lum faqadarna fa ni'mal qadirun. Wailu yawma idzil lil mukadzibin. Alam naj'alil arda kifata ahya'an wa amwata wa ja'alna fiha rawasiya syamikhatin wa asqainakum ma'an furata. Wailu yawma idzil lil mukadzibin. Kadzalika naf'alu bil mujrimin. Dan demikianlah sama seperti itu naf'alu bil mujrimin, kami akan melakukan kepada pelaku-pelaku kedurhakaan. Kadzalika mitla fa'alna bil mukadzibin. Kadzalika, maka sama seperti itu. Mitla fa'alna, seperti yang kami lakukan, bil mukadzibin, kepada orang-orang yang mendustakan. Naf'alu bil mujrimin, kami akan melakukan kepada pelaku-pelaku kedurhakaan. Bikulli man ajrama, dengan setiap pelaku kedurhakaan. Fima yastakbilu, di masa yang akan datang. Fanuhlikuhum,
maka kami akan membinasakan mereka. Di akhirat nanti orang-orang yang mendustakan dan pelaku-pelaku kedurhakaan mendapatkan hukuman dan siksaan. Wailu yawma idzil lil mukadzibin. Wailun, celakalah, yauma idin, pada hari itu, artinya pada hari kiamat, lil mukadzibin, untuk orang-orang yang mendustakan, yang tidak mempercayai hari kiamat, yang tidak mempercayai hari kebangkitan, yang tidak mempercayai hari pembalasan, maka pada hari kiamat itu mereka mendapatkan kecelakaan, mendapatkan kebinasaan, mendapatkan kehancuran. Ad-dunya daru amal la jazaa'a fiha, wal akhirah darul jaza la amala fiha. Fa'malu fi darin la jazaa'a fiha lidarin la amala fiha. Dunia ini sekarang adalah negerinya amal, sedangkan akhirat itu adalah negerinya balasan. Maka di akhirat itu tidak berlaku lagi amal, yang berlaku hanya balasan-balasan. Sebagaimana di dunia belum tampak balasan, yang berlaku hanya amal-amal. Wailu yawma idzil lil mukadzibin. Celakalah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Takkidun, ayat ini adalah sebagai penguat, karena pada ayat sebelumnya sudah disebutkan kalimat wailu yauma idzil lil mukadzibin. Lalu untuk yang kali keduanya disebutkan yang sama, wailu yauma idzil lil mukadzibin, takkidun. Ini adalah sebagai penguat. Alam nakhluqukum mim ma'im mahin. Alam nakhluqukum, bukankah kami telah menciptakan kalian mim ma'im mahin, dari air yang hina, do'ifin, air yang lemah, wa huwal maniyyu, yaitu air mani. Manusia apa yang mau disombongin? Asalnya dari air mani yang hina. Kesudahannya adalah menjadi bangkai yang menjadi santapan cacing-cacing tanah. Dalam kajian ilmu fikih, hukmul mani fihi salah satu aqwalin. Hukum air mani itu ada 3. Yang pertama, maniyu jami'il hayawanati tahirun illa maniyal kalbi wal khinziri wa far'i ahadihima, wa huwa qaulul imamin Nawawi wa huwal mu'tamadu. Semua air mani makhluk hidup adalah suci, kecuali air mani anjing dan air mani babi dan air mani dari anak-anak dari keduanya. Dan ini adalah pendapatnya Imam An-Nawawi, dan pendapat inilah pendapat yang mu'tamad. Jadi semua air mani hukumnya adalah suci. Yang najis itu hanya air mani anjing dan anak-anaknya,
air mani babi dan anak-anaknya. Ini pendapat yang paling kuat. Pendapat yang kedua, maniyul adamiyyi tahirun wa maniyu ghairihi najisun wa huwa qaulul Imam Rafi'i. Pendapat yang kedua, air mani manusia itu adalah suci, sedangkan air mani selain manusia adalah najis. Ini adalah pendapatnya Imam Ar-Rafi'i Muharrar dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i. Dua imam, yaitu Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Maka apabila ta'arada bainan Nawawi wa Rafi'i, quddiman Nawawi ala Rafi'i. Apabila terdapat dua perbedaan antara dua imam, yaitu Imam Nawawi dan Imam Rafi'i, maka dahulukanlah pendapat Imam Rafi'i dari Imam Nawawi, pendahulukanlah pendapat Imam Nawawi dari pendapatnya Imam Rafi'i. Padahal Imam Rafi'i duluan, lebih tua, tetapi pendapat yang mu'tamad, pendapat yang lebih unggul, pendapat yang lebih rajih adalah pendapatnya Al-Imam An-Nawawi. Yang ketiga, maniyul adamiyyi wa maniyu kulli hayawanin ma'kulin tahirun wa maniyu ghairil ma'kuli najisun. Air mani manusia dan air mani semua binatang yang dagingnya halal dimakan adalah suci, sedangkan air mani dari binatang yang dagingnya tidak boleh dimakan adalah najis. Ini pendapat yang ketiga. Jadi air mani manusia suci, air mani binatang tinggal dilihat apakah binatang itu dagingnya boleh dimakan. Kalau boleh dimakan, maka air maninya suci. Kalau binatang itu dagingnya tidak boleh dimakan, maka hukum air mandinya adalah najis. Nah, itu seputar tiga pendapat hukum tentang air mani. Wa faja'alnahu fi qararim makin. Faja'alnahu, lalu kami menjadikan air mani itu fi qararim makin, di tempat yang kuat, harizin, di tempat yang kokoh, wa huwa rahimu, yaitu rahim seorang perempuan. Bukankah kami telah menciptakan kalian dari air yang hina, yaitu air mani? Lalu air mani itu ditempatkan oleh Allah di tempat yang kokoh sebagai cetakan-cetakan bentuk tubuh manusia. Apa itu? Rahim seorang perempuan. Ila qadarim ma'lum, sampai waktu yang ditentukan. Wa huwa waktul wiladati, yaitu waktu kelahiran. Faqadarna ala dzalika faqadarna fa ni'mal qadirun. Faqadarna, lalu kami menetapkan kadar, ala dzalika, atas yang demikian itu, fa ni'mal qadiruna nahnu, maka senikmat-nikmatnya yang mengkadarkan adalah kami. Ada yang 9 bulan, ada yang 8 bulan, lebih kurang dari itu, sampai waktu yang telah ditentukan. Bahkan takdir manusia telah ditetapkan
sebelum manusia itu terlahir ke dunia. Dari mulai nutfah 40 hari yang pertama, berubah menjadi alaqah 40 hari yang kedua, berubah menjadi mudghah 40 hari yang ketiga, nutfah setetes mani, berubah menjadi segumpal darah, berubah menjadi segumpal daging. Di mana? Di rahim seorang perempuan. Inna fir rahimil mar'ati malakan muwakkalan. Di rahim seorang perempuan itu ada malaikat yang ditugaskan khusus bolak-balik menghadap Allah. Kalau udah masuk nutfah, maka malaikat itu menghadap Allah. Ya Allah, ini ada nutfah, setetes air mani. Apakah mau dirubah menjadi alaqah? Kalau dijadiin alaqah, maka terus malaikat bertanya lagi, ya Allah, apakah mau dijadiin mudghah? Terus bertanya lagi, ya Allah, apakah mau ditiupkan ruh? Nanya lagi, ya Allah, laki-laki kah atau perempuan kah? Ya Allah, bagaimana rezekinya? Ya Allah, bagaimana jodohnya? Di mana matinya? Berakhir dengan kalimat, ya Allah, ini manusia surga kah atau neraka kah? Semua itu sudah ditetapkan sebelum manusia terlahir dalam kehidupan dunia. Laki-laki kah, matinya di mana, tentang rezekinya, jodohnya, kehidupannya, bahkan surganya dan nerakanya, itu telah ditetapkan di rahim seorang perempuan. Wailun yauma idzil lil mukadzibin. Diulangi lagi untuk yang ketiga. Wailun, celakalah, yauma idzin, pada hari itu, lil mukadzibin, bagi orang-orang yang mendustakan. Alam naj'alil arda kifata. Alam naj'alil arda, bukankah kami telah menjadikan bumi ini kifata, sebagai tempat yang menghimpun. Masdaru kafatin bimakna dhammin aidhammatin. Kifata adalah bentuk masdar dari akar kata kafata bimakna dhammin, dengan makna menghimpun, audhammatin atau menampung. Bumi ini dijadikan sebagai tempat menghimpun dan menampung ahya'an wa amwata. Menampung apa? Ahya'an, menampung segala yang hidup, ala zohriha, di atas permukaannya, wa amwatan, dan menampung segala yang telah mati, fi batniha, di dalam perutnya. Permukaan bumi ini sebagai penampung segala makhluk yang hidup, sedangkan perut bumi ini adalah sebagai penampung bagi semua makhluk yang telah mati. Wa ja'alna fiha rawasiya syamikhatin wa asqainakum ma'an furata. Wa ja'alna fiha, dan kami menjadikan di dalam bumi ini rawasiya syamikhatin, gunung-gunung yang tinggi. Rawasiya syamikhatin, jibalan murtafiatin,
artinya adalah gunung-gunung yang tinggi. Wa asqainakum ma'an furata, dan kami berikan minum kepada kalian ma'an furata, air yang enak, adban, air yang tawar. Di sorga itu satu sumber akan melahirkan air yang berbeda-beda. Ada air khamr, ada air susu, ada air madu, ada air tawar. Padahal satu sumber. Maka itu dalam kehidupan dunia sama. Satu sumber dalam tubuh manusia mengeluarkan air yang berbeda-beda. Sumbernya kepala. Dari kepala keluar air dari mata. Air yang keluar dari mata rasanya asin. Air yang keluar dari hidung rasanya asam. Air yang keluar dari telinga rasanya pahit. Air yang keluar dari mulut rasanya tawar. Padahal satu sumber. Manusia di dalam sorga makan, minum, tapi tidak buang air kecil, tidak buang air besar. Maka begitulah dalam kehidupan dunia, manusia makan, manusia minum, tidak buang air kecil, tidak buang air besar, yaitu ketika manusia berada di rahim ibunya. Janin hidup, dia makan, dia minum dalam kandungan ibunya, tapi dia nggak buang air kecil, dia nggak buang air besar. Ketika janin itu ingin makan sesuatu, maka tersalurkan melalui ibunya. Itulah yang disebut dengan proses ngidam. Itu hakikatnya adalah keinginan janin yang tersalurkan melalui ibunya. Karena janin di dalam kandungan hidup, dia makan, dia minum, tapi nggak buang air kecil, nggak buang air besar. Itu gambarannya. Di sorga juga sama. Ketika orang bertanya, apa iya nanti di sorga manusia makan, manusia minum, kagak kencing, kagak berak? Jangankan di sorga, di dunia aja gambaran itu sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ketika manusia berada di rahim ibunya. Dia makan, dia minum, itu janin nggak berak, nggak kencing. Wailu yawma idzil lil mukadzibin. Diulangi lagi sampai 4 kali. Celakalah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Mendustakan Allah, mendustakan Rasulullah, mendustakan tentang hari kiamat. Celaka mereka. Dalam tafsir Yasin Hamamizada, orang kalau lagi sakaratul maut, nanti iblis itu datang tuh nyerupain bapaknya yang sudah meninggal, atau nyerupain ibunya, atau nanti bahkan nyerupain gurunya. Nanti semuanya itu bilang, wahai anakku, aku ini gurumu, atau ibumu, atau bapakmu. Kami sudah sampai duluan di akhirat. Ternyata di akhirat yang diterima agama itu adalah bukan agama Islam. Maka keluarlah dari Islam mumpung ada kesempatan. Ketika dia memberikan isyarat setuju, cukup dia nganggukin kepala saja. Ketika dia nganggukin kepala, maka seketika itu sakaratul mautnya jadi ringan, rasa hausnya hilang, semuanya jadi nikmat.
tapi matinya mati dalam keadaan kafir, nggak bawa iman, nggak bawa Islam, itu bahayanya. Namun ketika dia menolaknya, teguh dengan pendiriannya, maka sakaratul mautnya berat. Badan seperti di atas bara api, haus luar biasa, lapar luar biasa, dan terus sampai akhir kehidupannya dia merasakan beban penderitaan sakaratul maut. Tetapi ruh keluar dari jasadnya, dia membawa iman, dia membawa Islam. Wafatnya dalam keadaan husnul khotimah. Wailun yawma idzil lil mukadzibin. Wailun, celakalah, yauma idzin, pada hari itu, lil mukadzibin, bagi orang-orang yang mendustakan. Wa yuqalu, dan dikatakan, lil mukadzibina yaumal qiyamati. Celaka buat siapa? Celaka untuk orang yang mendustakan hari kiamat, orang yang kagak percaya dengan hari pembalasan. Intaliqu ila ma kuntum bihi tukadzibun. Intaliqu, pergilah kalian, ila ma kuntum bihi minal adabi tukadzibun, kepada sesuatu yang dahulu kalian mendustakannya dari berbagai macam siksaan. Kalian kan nggak percaya dengan siksaan hari akhirat, maka di hadapanmu ada siksaan neraka. Kembalilah dan pergilah kalian ke sana. Intaliqu ila zillin di salati syu'ab. Intaliqu, pergilah kalian, ila zillin, kepada naungan-naungan, di talati syu'ab, yang memiliki 3 cabang. Huwa dukhanu jahannama, yaitu asapnya neraka jahanam. Idar tapa'a, apabila asap itu telah naik, iftaroko salasa firokin li azomatihi, maka terbagi menjadi 3 bagian, li azomatihi, karena besarnya asap itu. Nabi Adam waktu pertama kali turun ke dunia ini, dia pengen masak, bingung bagaimana mendapatkan api. Akhirnya bermunajat kepada Allah. Maka Allah perintahkan malaikat Jibril untuk mengambil api dari api neraka jahanam. Diambillah sebesar biji kurma, api dari neraka jahanam. Ketika sudah diambil, kata malaikat penjaga neraka, yaitu malaikat Malik, wahai Jibril, seandainya api neraka jahanam sebesar biji kurma engkau berikan kepada Adam di dunia, maka hancurlah dunia ini, hancurlah 7 lapis langit ini apabila engkau letakkan di permukaan bumi ini sebesar biji kurma. Akhirnya sebesar biji kurma itu dibelah, dibagi menjadi 70 bagian. Dari 70 bagian, yang 69 dikembaliin ke neraka jahanam. Yang 1 bagian dicelupin ke dasar samudera sebanyak 70 kali. Udah selesai, keluar asap-asap. Maka asap itulah yang diberikan
untuk masaknya Nabi Adam dan anak cucu keturunannya sampai hari kiamat. Itulah bagian dari api neraka jahanam yang ada di muka bumi ini sampai hari kiamat. La zalili wa la yughni minal lahab innaha tarmi bisyararin kal qasr ka'annahu jimalatu sufr. La zalilin, tidak ada tempat berteduh, ka'ninin yuzilluhum, seperti payung yang mengayomi mereka, min harlil yaumi, dari panasnya siang hari. Wala yughni, dan tidak ada yang mencukupkan, yaruddu anhum syai'an, yang akan menolak dari mereka sedikit pun, minal lahabin nari, dari jilatan an-nari, api neraka. Innaha ainnara, sesungguhnya api neraka itu, tarmi bisyararin, melemparkan percikan-percikan api, huwa matatoyara minha, yang api itu berterbangan dari neraka. Kal qasri, seperti istana besar, minal bina'i fi izamihi wartifaihi, dari bangunan pada besarnya dan tingginya. Ka'annaha jimalatun, seolah-olah dia adalah jimalat, jam'u jimalatin, jam'u jamalin. Jimalat jamak dari kata jimalah. Jimalah jamak dari kata jamal, artinya onta. Wa fi qiraatin jamalatun, jimalatun menggunakan mufrad, sufrun yang kuning, fi hayatiha wa launiha, pada bentuknya dan warnanya. Api neraka, jilatan-jilatannya itu segede-gede onta, menyambar-nyambar manusia di mahsyar. Dan neraka itu akan menarik manusia yang berada di mahsyar. Yang ditarik adalah dosa-dosanya, sehingga banyak manusia masuk ke mahsyar langsung berterbangan karena kesedot oleh neraka jahanam. Yang ditarik itu dosa-dosanya. Wabil hadithi, dan dalam sebuah hadis, syararun nari aswadu kalkiri, syararun nari, percikan-percikan neraka itu, aswadu, berwarna hitam, kalkiri, seperti aspal. Wal arabu tusammi sudal ibili supron, dan orang Arab menyebut onta hitam itu supron, artinya kekuning-kuningan. Li syaubi sawadiha bisufrotin, lantaran bercampur warna hitamnya dengan warna kuning. Fakila sufrun fil ayati bimakna sawadin lima dzukira, dan dikatakan kuning pada ayat itu artinya hitam dari keterangan yang telah lalu.
Wakila la dikatakan tidak. Wasyararu jam'u syararah. Wasyararu jam'u syararatin. Wal qiru al qaru. Dan lafaz asyarar jamak dari syararah. Wasyarar jamak dari syararah. Artinya percikan-percikan dari api neraka. Itu percikannya segede-gede ontak, warnanya hitam, menyambar-nyambar, mencari-cari manusia-manusia yang mendustakan hari kiamat, manusia-manusia yang melakukan kezoliman dan kedurhakaan. Wailu yawma idzil lil mukadzibin. Diulangi lagi sampai yang kelima. Celakalah pada hari itu bagi manusia-manusia yang mendustakan, bagi orang-orang yang mendustakan. Hada ayyaumul qiyamati. Hari ini artinya hari kiamat. Yaumu la yantiqun adalah hari yang tiada mereka dapat berkata-kata fihi bisyai'in. Di dalam hari itu tidak dapat berkata-kata sedikit pun. Hada yaumu la yantiqun fihi bisyai'in. Pada hari ini artinya pada hari kiamat adalah hari di mana mereka tidak dapat berbicara di dalamnya sedikit pun, diam semuanya. Bahkan al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nanti yang berbicara di hadapan Allah adalah tangannya, anggota tubuhnya. Semuanya menghadap Allah dapat berbicara. Tangan pernah melakukan apa, mata pernah melihat apa, kaki pernah berbuat apa, kemaluan pernah berbuat apa. Semuanya akan berbicara di hadapan Allah, menjadi saksi. Justru yang bisa berbicara di dunia, yaitu lisan, akan dikunci sehingga tidak bisa berbicara sedikit pun. Justru yang berbicara adalah anggota badannya. Wala yu'dzanu lahum fil udhri faya'tadirun. Wala yu'dzanu lahum, dan tidak diizinkan bagi mereka fil udhri, dalam meminta alasan. Faya'tadirun, sehingga mereka mendapatkan penjelasan-penjelasan. Atfun ala yu'danu min ghairi tasabbubin anhu. Ini adalah atop atas kalimat yu'danu, artinya min ghairi tasabbubin anhu, dari tanpa kaitan sebab akibat. Fahuwa dakhilun fi hiyazin nabi, maka dia masuk pada bagian-bagian yang menafikan. Nggak ada kesempatan untuk mereka mencari-cari alasan. La idna fala tidara, maka tidak ada izin dan tidak ada kesempatan. Wailu yawma idzil lil mukadzibin. Celakalah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Ini kali ke-6-nya diulangi ayat yang sama. Hada yaumul fasl. Hada yaumul fasli. Ini adalah hari keputusan. Yaumul fasl, hari keputusan. Yang baik akan mendapatkan kebaikannya, yaitu surga.
yang buruk akan mendapatkan keburukannya, yaitu neraka. Hada yaumul fasl, ini adalah hari keputusan. Jama'nakum, kami kumpulkan kalian. Ayyuhal mukadzibuna, wahai orang-orang yang mendustakan, min hadhil ummati, dari umat ini, wal awwalina, dan dari umat-umat yang generasi awal, minal mukadzibina, dari para pendusta, qablakum, sebelum kalian. Fatuhasabuna, maka mereka dihisab, watu'adzabuna jami'an, dan mereka disiksa keseluruhannya. Fa in kana lakum kaidun fakidun, fa in kana lakum kaidun, maka jika adalah bagi kalian memiliki upaya-upaya, hilatun fi dab'il adabi ankum, hilatun yang dapat melepaskan dalam menolak azab dari kalian, fakidun ay faf'aluha, maka lakukanlah itu. Wailu yawma idzil lil mukadzibin, sudah 7 kali diulangi ayat yang sama. Wailu yawma idzil lil mukadzibin, celakalah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Sudah sampai 7 kali pengulangan ayat yang sama. Itu tidak lain adalah penguatan betapa hancurnya manusia-manusia yang tidak mempercayai hari kiamat. Innal muttaqina fi zilalin wa uyun. Sampai situ ya. Tsumma qala wallahu alam bisawab, sampai innal muttaqina. Ya. Ada pertanyaan, Pak. Ya. Kehidupan di dunia itu, kalau dia rajin berdoa, rajin beramal, maka bisa berubah dari ketetapan. Terus yang kedua, penistaan agama itu untuk itu ulama yang kafir atau orang Islam yang kriterianya apa juga dari Pak Bapak penistaan agama itu seolah tidak ampunan. Ya. Dalam satu riwayat hadis dikatakan, kullun muyassarun lima khuliqalah, wa amma ahlus sa'adah fayuyassaruna li amali ahli sa'adah, wa amma ahlus syaqawah fayuyassaruna li amali ahli syaqawah. Apa saja yang dimudahin itu sesuai dengan apa yang ditakdiri. Kalau dalam kehidupan dunia, manusia itu dimudahin untuk berbuat ibadah, dimudahin untuk berbuat taat, dimudahin untuk berbuat kebaikan. Maka apa yang dimudahin sesuai dengan apa yang ditakdirin. Kalau manusia itu memang dalam ketetapan Allah min ahlil khair, min ahli sa'adah, min ahlil jannah, maka nyata-nyata secara zahir dalam kehidupan dunianya dia tampak adalah orang yang baik,
orang yang berbudi pekerti yang baik, orang yang ahli taat, orang yang ahli ibadah. Itu sesuai dengan takdirnya. Begitu juga manusia yang ditakdirkan min ahli syar, min ahli syaqawah, min ahli nar. Maka ciri dalam kehidupan dunianya mereka adalah pelaku-pelaku kedurhakaan, pelaku-pelaku kezaliman, dimudahkan untuk berbuat keburukan. Jam 4 udah di masjid, berat itu. Habis sholat subuh duduk biar mata perih, dibela-belain, berat itu. Tapi berat akan menjadi ringan bagi memang manusia yang dikehendaki menjadi min ahlil khair, min ahlil jannah. Jadi apa aja yang dimudahin itu akan menjadi ketetapan penyesuaian bagi apa yang telah ditakdirin. Lalu bagaimana seandainya dia berbuat baik, berdoa, apakah itu merubah takdir atau tidak? Maka justru dia memperbaiki dari kesalahannya, tidak mengulanginya di masa yang akan datang. Dia banyak berdoa, banyak bertobat dari kesalahan yang pernah dia lakukan. Itu menjadi bukti bahwa keburukannya dirubah menjadi kebaikan, kemudian kemaksiatan dirubah menjadi ibadah. Itu tanda memang dia bakal mendapatkan ahlul khair, ahlul jannah. Kalau seumur hidupnya nggak ada perubahan, nah baru itu hitam terus, jahat terus sampai akhir kehidupannya. Itu namanya min ahli syar. Lalu wailu yauma idzil lil mukadzibin. Celakalah pada hari itu untuk orang-orang yang mendustakan. Ini sifatnya umum. Baik itu orang yang kafir ataupun orang Islam yang mendustakan hari kiamat itu. Tetapi bedanya kalau orang kafir selama-lamanya nanti di neraka, sedangkan orang Islam itu adalah musiman di neraka, nggak selamanya di neraka, nanti dipindahkan ke sorga apabila batas maksimalnya telah selesai. Itu yang membedakan. Dan nanti yang melalui proses perhisaban itu hanya orang Islam, sedangkan orang kafir tidak melalui proses perhisaban, udah langsung neraka mereka. Dan orang Islam yang mendustakan itu tetap mereka dihisab, nanti diperhitungkan amal perbuatan mereka. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Kalau baik dia mendapatkan kebaikan, kalau buruk dia mendapatkan keburukan. Wallahu a'lam. Ya. Air mani adalah suci, kecuali air mani berbeda. Jadi beliau katakan bahwa air mani adalah kaidah penjelasan. Ya, secara hukum fikih, kalau kita mau sholat subuh, di kain kita ada air maninya, lalu kita sholat menggunakan kain yang masih ada air maninya, hukum sholatnya sah. Cuman itu kebangetan jorok namanya. Ya, masa air mani sampai ke kain-kain gitu. Ya, itu yang dikatakan suci. Hukum air mani itu suci. Lalu kenapa dikatakan air mani itu air yang hina? Nah, ini dari sifatnya, bukan hukumnya. Karena sifat air mani itu adalah air yang menjijikkan. Baunya tidak sedap, baunya tidak enak, dan bentuknya juga bentuk yang tidak bagus. Tapi secara hukumnya suci. Tapi secara sifat air mani itu adalah air yang hina.
air yang kotor. Kotor di sini artinya bentuknya menjijikan. Itu maknanya. Jadi semua hukum air mani makhluk hidup suci. Yang najis itu adalah air mani anjing dan air mani babi. Ini pendapat yang paling kuat dalam madhab Al-Imam Asy-Syafi'i yang dipelopori oleh Imam Nawawi. Kalau pendapat yang kedua, air mani manusia suci. Air mani selain manusia najis, apa aja. Nah, ini pendapat yang dipelopori oleh Imam Rafi'i. Yang ketiga, air mani manusia suci. Sedangkan air mani selain manusia, dilihat dulu. Kalau berasal dari binatang-binatang yang dagingnya halal dimakan, maka hukum air maninya suci. Kalau berasal dari binatang yang dagingnya haram dimakan, maka air maninya najis. Itu 3 pendapat itu. Ada lagi? Kucing. Kucing dagingnya boleh dimakan apa enggak? Enggak. Itu menurut pendapat yang ketiga najis. Tapi kalau menurut pendapat yang pertama suci. Iya. Emang sampai ketahuan itu air mani? Ya. Jadi semua air mani hukumnya adalah suci. 2 aja yang kagak suci, air mani anjing dan air mani babi. Itu yang lain suci. Ini pendapat yang pertama aja yang paling kuat, yang kita ambil, yang kita pakai. Tadi apa, Bu? Ya? Oh, iya. Ada orang meninggal mendadak gitu kan. Itu dia ngelewati sakaratul maut atau tidak? Lah kita kan nggak tahu-taunya udah mati aja. Kita nggak tahu. Melewati proses sakaratul maut itu pasti setiap manusia. Cuman kita taunya cepet banget dia. Tadi mah masih olahraga, tahu tuh udah mati. Kita nggak tahu proses sakaratul mautnya. Pasti setiap manusia itu akan melewati proses sakaratul maut tanpa terkecuali. Pasti itu. Ada yang lagi tidur, gampang banget dia tahu-tahu meninggal, tahu-tahu mati. Dia lewatin sakaratul maut atau tidak? Ya pasti. Karena ruh itu ya yang dihukum mati, ya sama. Sumpah dipancung begitu. Itu coba lihat orang yang dipancung. Itu badannya setelah dipancung ada pergerakan-pergerakan. Kita nggak merasakan apa yang dia rasakan. Yang jelas pasti dia sedang menghadapi sakaratul maut. Gitu ya. Bahkan orang yang dibom, enak dong kalau orang yang dibom nggak ngelewatin sakaratul maut. Kita nggak merasakan apa yang mereka rasakan. Dan kita nanti akan merasakan apabila kita yang menghadapi kematian itu. Tetapi manusia menghadapi sakaratul maut itu ya berbeda-beda, disesuaikan kembali lagi dengan amal perbuatannya.
Pasti itu. Ada lagi? Cukup? Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Ya qadimal ihsan, ya daimal ma'ruf, ya katsiral khair, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi waftah lana abwaaba rahmatik wanshur alaina hikmatak ya arhamar rahimin. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dunubina wa rahmatuka arja indana min a'malina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.